selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sukacita. Puji Tuhan, Daniel bisa menyampaikan tentang firman Tuhan lagi. Nah, kita mendengarkan judulnya adalah Jalan Sempurna dan Ketulusan Hati. Nah, ini ada di dalam Mazmur 101 ayat 2. Nah, hari ini judul firman Tuhannya Daniel ambil dari kisahnya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anaknya siapa? Betul sekali. Yusuf ini adalah anaknya Pak Yakub. Saudara-saudaranya sedikit atau banyak? Banyak, betul sekali. Nah, dikatakan di Alkitab, Pak Yakubnya itu lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Terus tiba-tiba suatu hari Yusuf diberi baju yang bagus, warna-warni, spesial loh. Nah, coba lihat tuh mukanya kakaknya itu. Marah ya? Senang atau enggak? Enggak. Karena papanya Yusuf lebih sayang daripada saudara-saudaranya. Akhirnya hatinya kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya hatinya semakin jelek, semakin dipenuhi dengan iblis dan dia semakin jahat. Nah, akhirnya Yusuf itu tiba-tiba Yusuf itu bermimpi. Dia ceritakan kepada kakak-kakaknya, aku mimpi loh ada bekas gandum itu ikatan. Yang bekas gandum aku itu berdiri dan yang bekas gandum yang lain itu punya kakak semua aku itu. Yang lain menunduk, menyembah. Tambah apa kakaknya? Marah. Nah, mulai hatinya tambah gak bisa dijaga. Sudah mulai semakin marah, semakin jahat kakak-kakaknya itu. Akhirnya Yusuf bermimpi lagi. Dia ceritakan lagi kepada kakak-kakaknya atau sama papanya. Terus ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, mulai lagi semakin kakaknya semakin marah, semakin hatinya gak bisa dijaga dan hatinya sudah mulai hitam. Nah, akhirnya papanya Yusuf suruh, ayo kamu antarkan, cari kakak-kakakmu. Apakah Yusufnya? Enggak, itu loh kakak-kakakkunya jahat. Apakah seperti itu? Tidak, betul sekali. Yusuf taat. Akhirnya kakak-kakaknya punya rencana untuk membunuh Yusuf. Kita gak suka ini sama adik yang kita satu ini. Akhirnya waktu Yusuf bertemu sama kakaknya, akhirnya punya rencana. Semakin jahat hatinya. Semakin jahat, semakin gak bisa dijaga hatinya. Semakin marah. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Akhirnya kakak-kakaknya itu semakin jahat. Kakak-kakaknya punya rencana lagi. Papanya Yusuf bohong. Katanya,
anaknya sudah mati. Akhirnya apa yang terjadi dengan Papa Yusufnya? Papa Yusufnya sedih. Lalu baju yang bagus itu dibeli darah binatang. Akhirnya langsung dikasih. Akhirnya Yusuf kata kakak-kakaknya itu, kita jual aja Yusufnya, kita jual aja. Nah, akhirnya dibawa ke Mesir, jauh dari rumahnya. Pasti hatinya Yusuf sedih, ya kan? Akhirnya setelah sampai di Mesir, itu namanya, yang di Mesir itu namanya Pak Potifar. Pak Potifar ini terkenal banget namanya. Terus, tapi sayangnya Yusuf ini katanya anak muda loh. Katanya anak muda. Akhirnya Yusufnya tapi ada satu lagi belum selesai. Istrinya Pak Potifar bohong. Akhirnya istrinya Pak Potifar mengganggu Yusuf. Terus Yusufnya menolak. Wah, ibu Pak Potifar ini marah. Akhirnya katanya ibu Pak Potifar ada masalah baru lagi. Disampaikan berita bohong Yusufnya. Terus katanya ibu Pak Potifarnya itu, katanya dia bilang, ini loh, aku diganggu ini sama Yusuf. Loh, betul atau salah? Salah. Yang betul ibunya Pak Potifar yang mengganggu Yusuf. Tapi dibalik, Yusuf yang menggoda ibunya Pak Potifar. Akhirnya Akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Terus ini Yusufnya ini gak bisa keluar ini dari penjara. Siapa ini yang mau menolong? Gak ada satu yang menolong, yang bisa menolong Yusuf. Tapi dia tahu ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Terus sama juru minuman anggur dan juru rotinya itu juga dimasukin penjara. Terus Yusufnya ngomong, Raja, kalau kamu ditinggikan lagi, tolong sampaikan ya, aku ini gak salah. Tapi tolong sampaikan ya, aku ini gak salah, tapi aku dimasukin ke penjara. Tolong ya. Juru minuman, apa yang terjadi? Juru minumannya lupa. Malah lupa juru minumannya. Akhirnya Yusufnya ini bagaimana ini? Yusufnya ini gak bisa keluar ini dari penjara. Tapi dia tahu ada Tuhan di dalam hatinya. Nah, Raja Firaunnya bermimpi, tapi semua orang tidak bisa mengartikannya. Mimpinya ada tujuh binatang. Yang ada yang gemuk, ada yang kurus. Terus ada lembu, yang lembuh yang gendut dimakan sama yang kurus. Tuh, semua orang gak bisa mengartikannya. Nah, mimpinya Raja Firaun, bekas gandum yang gemuk dimakan sama yang
kurus. Terus lembu yang badannya gemuk dimakan sama yang kurus. Raja Firaunnya ini bingung. Akhirnya semua orang gak bisa mengartikan mimpinya apa. Cuman Yusuf. Apakah Yusufnya yang hebat? Bukan. Karena ada Tuhan yang hebat. Bukan Yusuf yang hebat, tapi Tuhan. Nah, Yusufnya dari penjara dibebaskan karena bisa mengartikan mimpi. Nah, akhirnya dipindahkan jadi kerajaan yang besar. Nah, Yusuf menjadi kepercayaannya orang Firaun. Nah, setelah lama kemudian Yusuf di Mesir terjadi masalah kekeringan. Akhirnya di seluruh negeri mereka mencari makan. Tapi tanahnya kering, gak bisa menanam. Tapi kan Yusuf kan sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Selama 7 tahun Yusuf menyimpan bekas gandum. Termasuk saudara-saudaranya Yusuf sama papanya Yusuf. Akhirnya dari Israel mereka jalan sampai ke Mesir. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf. Nah, jadi di seluruh negeri itu tidak terjadi kelaparan. Kakak-kakaknya mencari bekas gandum. Mereka dari Israel jalan ke Mesir. Kakak-kakaknya Yusuf bertemu dengan Yusuf. Apakah Yusufnya benci sama kakak-kakaknya? Enggak. Sudah ketemu sama kakak-kakaknya. Nah, setelah Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf gak marah. Padahal kakak-kakaknya jahat tuh. Yusuf sudah difitnah, sudah dibuang ke dalam sumur kering, sudah dijual, sudah dimasukin ke penjara. Padahal jahat tuh. Tapi Yusuf tidak mau marah hatinya. Hatinya dia tulus. Nah, hatinya Yusuf itu loh tulus banget. Nah, itu tadi cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Panjang ya ceritanya ya. Nah, apa ya supaya kita bisa pelajari supaya jalan kita sempurna? Yang pertama, ibadah sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, sampai selesai. Nanti kalau ditanyain oleh guru sekolah minggu, ibadah sungguh-sungguh gak? Ya, ibadah sungguh-sungguh. Jadi, tante atau opa atau oma atau yang guru-guru sekolah minggu tidak bisa melihat kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh. Tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, yang kedua, ketika di sekolah kalian kerjakan sendiri. Kalau sekarang kan masih online kan, Zoom-nya masih lewat Zoom kan, masih lewat online kan. Nanti kalau sudah mulai sekolah bertatap muka, kalian kerjakan sendiri. Meskipun kalian belum bisa, cobalah. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, tidak dibantu kerjanya itu tidak dibantu sama sekalipun sama orang dewasa. Kita bisa
sendiri, mengerjakan sendiri. Kita bisa rajin, tapi kalau nilainya dapat 100 terus, jangan sampai kayak gitu ya. Kalian dibantu sama mama atau papa atau cici, jangan, kerjakan sendiri. Nah, ayo kita mulai belajar mengerjakan sendiri. Tuhan melihat tuh dari surga. Mata Tuhan melihat dari surga. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan di mana, tapi Tuhan bisa melihat kita. Jadi, kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu dia 3 hal. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sudah melindungi ibadah kita hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan sudah melindungi kita supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.